amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin para pemirsa jamaah ngaji jiwa, mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Beringsewu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah bosan saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara dengan gratis, oksigen gratis, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di luaran sana, mungkin saudara kita untuk bernapas saja mereka harus membayar. Di rumah sakit yang membutuhkan oksigen, untuk bernapas saja mereka harus mengeluarkan rupiah. Bagaimana jika karunia Allah yang lainnya juga diminta untuk membayar? Maka sungguh orang yang kufur mereka yang tidak bersyukur. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan kekasih Allah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak acara ini, baik yang offline maupun yang online, kelak mendapatkan syafaatul udma, syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah ngaji jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita akan pentingnya pendidikan. Banyak ayat-ayat yang muncul kemudian motivasinya adalah bagaimana seseorang harus menuntut ilmu, bagaimana seseorang harus mengerti tentang alam semesta, bagaimana hamba Allah itu bisa memahami ayat-ayat Allah itu sendiri. Bahkan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang berbicara tentang pendidikan, tentang pembelajaran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk membaca. Perintah untuk belajar tentunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, khalaq, yang telah mencipta. Membaca banyak hal. Bisa membaca ayat Al-Quran, bisa membaca ayat kauniyah, bisa membaca apa yang dilihat, apa yang dirasakan, menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Pada intinya adalah bahwa Islam sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat mengutamakan pembelajaran dan pendidikan. Dan pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan bahas salah satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara masalah pendidikan. Kalau kita lihat banyak sekali para sarjana-sarjana Islam, para mufassir, para ilmuwan muslim mengkaji ayat-ayat khusus tentang pendidikan. Insya Allah kita akan
bahas secara sistematis berurutan dan sesuai dengan kurikulum yang insya Allah akan kita susun. Dan untuk pertemuan yang pertama untuk kajian atau studi tafsir tentang ayat pendidikan akan saya mulai dari surah Luqman ayat 12 dan seterusnya. Hadirin wal hadirat jamaah ngaji jiwa, mahasiswa-mahasiswi State Prince yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون. Sadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, jamaah ngaji jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman yang kita baca tadi, kita bisa mengambil ibrah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sosok Luqman. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan Luqmanul Hakim dalam ayat ini. Sosok Luqmanul Hakim yang terdapat dalam Al-Quran. Ada di kalangan ahli ilmu yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah seorang nabi. Ada pula ahli ilmu yang mengatakan, tidak sedikit yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah bukan nabi. Dan jumhur, ya, ini menjadi jumhur ahlul ilmi mengatakan bahwa Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi, akan tetapi manusia yang Allah pilih, yang Allah berikan hikmah kepada. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai sampel sosok yang bisa dijadikan contoh bagi umat manusia. Hadirin mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Luqman ini di ayat yang ke-12, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmah."
yaitu sungguh Allah Subhanahu wa taala ataina kami ya, telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, yaitu hikmah. Hikmah adalah kebijaksanaan. Hikmah adalah kemampuan untuk memahami sesuatu dengan tepat. Kemampuan untuk menelaah sesuatu dengan tepat. Itulah hikmah. Ahli ilmu, ahli bijaksana. Allah memerintahkan kepada kita seakan-akan dari ayat ini kita untuk mengambil ibrah bahwa ketika Allah memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, untuk apa? Di sini. Anishkur lillah. Yaitu untuk syukran. Anishkur, ushkur, bersyukur lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Dan barang siapa mereka yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah, maka hakikatnya dia fa inna ma yashkuru li nafsi, juga berterima kasih, bersyukur kepada dirinya. Jadi makna syukur itu berterima kasih. Berterima kasih, menghayati karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka ya, paling minimal syukur itulah mengucapkan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Maka syukur yang minimal itu. Tetapi untuk mendapatkan kesempurnaan syukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah. Menghayati hatinya, lisannya mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Syukrun bil qalb wa bil lisan wa bil arkan, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan arkan, dengan amal. Artinya apa? Kalau kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, maka hati kita harus bersyukur kepada Allah. Memaknai bahwa ilmu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ilmu yang diberikan kepada kita adalah amanah dari Allah yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Ballighu anni walau ayat. Kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah, dan diterjemahkan dalam bentuk aplikatif, aplikasi keseharian dalam bentuk amal, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini bentuk syukur terhadap ilmu. Kalau rezeki bagaimana? Berupa uang, harta. Maka hati harus meyakin bahwa ini adalah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang bisa mendapatkan rezeki, amal, atau mendapatkan harta benda melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Kemudian diucapkan dalam bentuk syukur alhamdulillah. Dan aplikasinya adalah berbagi terhadap sesama. Ya, ada hak orang lain dalam rezeki kita, dalam harta kita, kekayaan kita, ada hak orang lain di situ yang harus kita keluarkan. Dan sejatinya bahwa syukur kita kepada Allah atas karunia yang diberikan itu sebenarnya adalah syukur terhadap diri kita sendiri. Wa inna yashkuru li nafsi. Dan sebaliknya wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa mereka yang kufur, yang tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di situ, Allah ya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya. Maha kaya. Allah tidak butuh terima kasih makhluk, tidak butuh pujian dari makhluk. Karena apa? Karena sejatinya terima kasih, syukur itu kembali kepada hamba. Seandainya alam semesta ini seluruh manusia yang hidup dan yang mati itu tidak bersyukur, tidak mungkin tidak
menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi karunia Allah. Seandainya seluruh manusia itu tidak bersyukur, seluruh makhluk dan alam semesta itu tidak bersyukur kepada Allah pun tidak akan mengurangi bahwa Allah adalah ghaniyun, Allah Maha Kaya. Oleh karena itu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mudah menjustis Allah. Diberikan karunia misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita misalkan buka usaha harapannya 1 bulan omset misalkan 1 miliar. Ternyata Allah kasih misalkan 500 juta. Lalu apa? Kemudian muncul rasa tidak ridho. Merasa bahwa oh ini kecil, padahal sudah untung, sudah dapat laba. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga lupa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan target misalkan. Maka jangan lihat jumlah atau sedikitnya menurut perspektif manusia. Jadi lihatlah karunia Allah yang diberikan kepada kita itu bukan jumlahnya, tapi siapa yang memberikannya. Kalau hanya 10.000, jangan nilai 10.000-nya yang kita lihat. Tetapi siapa yang ngasih karunia 10.000 itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Itu harus bukan melihat jumlahnya. Maka bagi orang yang beriman tentu yang pertama yang diucapkan adalah alhamdulillah. Ya, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan target, tapi sudah untung alhamdulillah, tidak rugi sudah alhamdulillah. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Berikutnya di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan ini pembelajaran buat kita bagaimana cara mendidik. Nah, nanti ayat ini berkaitan tentang pendidikan dari aspek orangnya, siapa sebagai pendidiknya, siapa yang dididik, kemudian aspek materinya, kemudian aspek metode. Metode ini luar biasa ayat-ayat ini. Aspek siapa yang menjadi subjeknya dan objeknya, kemudian metode yang digunakan apa, lalu juga aspek materinya, madahnya. Wa idh qala Luqman libnihi, yaitu ketika berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, itu beliau ya'iduhu, wa'adha ya'idu, artinya adalah memberikan mau'idhah. Bahasa kita mau'idhah hasanah itu adalah nasihat. Memberikan nasihat, memberikan wejangan-wejangan, arahan kepada siapa? Kepada anaknya. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Nah, ini masuk pada ranah metode. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Dengan metode memberikan nasihat. Jadi seorang ayah, digambarkan di ayat ini, seorang ayah ya memberikan pembelajaran kepada anaknya sebagai muridnya dengan cara apa? Dengan metode mau'idhah. Wa huwa ya'iduhu mau'idhah. Kemudian di antara juga metode untuk menjalin kedekatan antara guru dengan murid, ayah dengan anak, menggunakan harfun nida. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunay. Bunay itu untuk panggilan sayang untuk anak kecil. Ya bunay. Nah, ini penting buat para guru tentunya. Bagaimana mengajar itu diperlukan metode selain materi yang sudah disiapkan, yang dikuasai oleh seorang guru, seorang pendidik, tapi juga perlu menggunakan teknik dan metode. Pendekatan persuasif gitu ya. Psikologis seorang anak disentuhnya dengan panggilan yang sayang begitu. Duk kalau bahasa Jawanya, le seperti itu.
ndo, le ini bagian dari cara memanggil anak kecil dengan panggilan sayang. Nger. Dalam bahasa Arab, ya bunayya. Ini panggilan sayang. Wahai anakku. Anakku. Wahai anakku. La tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun azim. Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub la nahiyah. Harful la di sini adalah larangan, nahiyah, melarang. La tusyrik billah, wahai anakku. Wahai belayan jiwaku. La tusyrik billah. Menggunakan larangan di sini. Harful nahi. Jangan engkau sekutukan Allah. Nah, ini penting teman-teman semua, kita coba ambil dari perspektif teknik ya, menyampaikan pesan kepada anak. Pertama, sentuh psikologisnya, panggil dengan panggilan sayang. Wahai anakku, le, do. Padahal niat kita untuk apa? Untuk melarang sesuatu. Untuk sesuatu yang mungkin bagi anak itu sesuatu yang enggak enak. Tapi dengan cara memanggil dengan panggilan sayang, do, le, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau sekali-kali menyekutukan Allah. Ini penting. Jadi kalau kita mau memberikan, mau melarang kepada anak didik kita, jangan langsung, ojo, jangan. Nah, sentuh dulu hatinya. Anak-anakku yang baik, anak-anak soleh semuanya, begitu. Jangan naik meja. Jadi boleh menggunakan kata jangan tuh boleh. Ini contohnya ayat. Kan kita kadang sering mendengar ada teori-teori barat mengatakan tidak boleh menggunakan kata jangan. Tidak boleh menggunakan kata tidak dalam pendidikan. Ini enggak semuanya. Enggak semuanya teori-teori barat itu kita telan mentah-mentah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka kita boleh tidak memakainya. Ini Allah mengatakan, ya bunanya la tusyrik, jangan kau menyekutukan Allah. Kenapa? Karena innasyirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Artinya untuk sesuatu pelanggaran yang besar, maka gunakan juga cara yang besar. Apa cara yang besar? Melarangnya. Jangan jangan kemudian menyerahkan baik buruk itu ke anak kita atau ke mahasiswa kita atau mungkin ke murid-murid kita untuk memilih ini benar atau salahnya. Nah, ini bahaya. Kalau murid kita tidak mengerti ini salah atau benar, kemudian disuruh milih, khawatir salah milih dia. Disitulah kemudian guru punya peran menyampaikan bahwa ini loh nak yang benar, ini loh nak yang salah. La tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah itu bahaya, nak. Ini dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Kita sampaikan di situ, arahkan. Kalau bahasa kita misalkan anak kecil, anak kita usia misalkan 5 tahun, 6 tahun, mainan pisau. Maka bilang, nak, hati-hati. Jangan menggunakan kemudian, nak, pilih mana kalimat yang cocok supaya tidak ada kata tidak, kata jangan. Udah keburu kena duluan. Kelamaan mikir menggunakan kalimat apa yang pas ya. Bilang aja, nak, jangan main pisau. Ketika kata jangan, itu pasti orang mendengarnya langsung perhatian. Jangan. Apa? Jangan, ada apa? Sesuatu yang membahayakan. Boleh. Nak, jangan main pisau, hati-hati nak. Begitu ya. La tusyrik billah. Ini penting. Ya, dalam aspek tadi teknik dan metode pembelajaran ini bisa kita gunakan dalam ayat ini. Kemudian ayat berikutnya yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, selamat datang, silakan yang hadir. Ini alhamdulillah full penuh yang hadir di kampus. Silakan. Dan kami perintahkan kepada manusia, wa wassaynal insana,
Menggunakan kata wasiyah. Wasiatkan, memerintahkan kepada manusia. Untuk apa? Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ini materi yang kedua yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Tadi yang pertama larangan berbuat syirik, ya. Yang kedua adalah wasiat perintah untuk apa? Berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tua. Karena yang tidak berbuat baik dan durhaka kepada orang tuanya ini termasuk juga dosa besar. Uququl walidain itu dosa besar. Dosa besar. Digambarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak mendeskripsikan bagaimana seorang ibu mulai dari awal hamil, apa kalau awal hamil namanya itu? Nidam, sampai melahirkan, sampai mendidik, menyapihnya. Diceritakan menggunakan gambaran deskripsi, cerita. Ini juga metode. Bagaimana orang tuanya, terutama ibunya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yaitu ibunya, bundanya, uminya yang mengandung, wahnan ala wahnin. Wahnun itu lemah, dhaif. Lemah di atas kelemahan. Sorry, lemah lagi. Selemah-lemahnya. Wahnan ala wahnin. Jadi kalau kalian ditanya, bagaimana, capek enggak? Masya Allah. Wahnan ala wahnin. Artinya apa? Qawwasali pawwal. Udah qawwasal pawwal. Pawwalnya itu pakai apa namanya? Taukid lafzi. Pawwal. Artinya itu menguatkan. Capek itu biasa. Tapi kalau capek itu sangat capek. Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan, lemah di bawah lemah lagi. Tingkatan kelemahannya, capeknya itu berkali lipat. Ya kalau kita laki-laki coba bayangkan melihat ibu kita yang sedang hamil. Laki-laki ini terutama, kalau yang perempuan mungkin ada yang sudah punya anak begitu ya. Mungkin sudah bisa merasakan, oh ternyata hamil itu berat. Makanya pahalanya juga berat. Jangan sampai ada pikiran, saya nggak mau hamil lah, apa berat. Justru itulah karena berat itu pahalanya juga berat. Pahalanya apa? Surga. Pahalanya surga. Mulai dari nyidam, melihat bakso, mual. Apalagi melihat somai, mual. Apalagi pengennya yang aneh-aneh gitu kan. Malam-malam pengennya apa? Pengennya tekan kelapa hijau. Malam-malam. Di belakang rumah lagi tingginya ada 15 meter. Di mana bapak kita sayang sama ibu kita, dipanjat. Gunungkan kudaku, lautan kan kuseberangi, untuk mewahai calon ibu dari anak-anak. Nah, itu manjat. Itu masih hamil, masih nyidam. Nggak bisa ngelihat yang berkuah-kuah gitu ya. Mual, baknya pengen muntah begitu. Lihat orang gondrong, Tapi yang aneh, saya belum pernah melihat ada ibu-ibu yang nyidam, suaminya pulang bawa uang 25 juta, mual, enggak ada.
sebulan, 2 bulan, itu begitu. Kadang yang kalau yang hamil sampai lemah itu ya, sampai cuman tiduran aja, Masya Allah. Semakin lama semakin berisi, semakin berat, berisi. Semakin berisi, semakin berat. 6 bulan, 7 bulan makin berat. Udah ada 2,5 kilo di sini. Nanti 8 bulan udah 3 kilo di situ, Masya Allah. Coba ini yang mahasiswa. Kali-kali petik buah kelapa, ikat di perut, bawa seharian. Ke toilet bawa, ke warung bawa. Merasakan bagaimana ternyata perjuangan ibu kita. Mau tidur susah tidur itu. Miring kanan salah, miring kiri salah. Tengkurap takut pecah. Susah. Ya Allah. Wahnan ala wahnin. Capeknya itu berlipat-lipat, lemahnya berlipat-lipat. Wahnan, dhaif ala dha'fin. Dha'af ala dha'af. Maka jangan kemudian kita sakiti ibu. Ini materi ya, Luqmanul Hakim kepada anaknya. Menyampaikan. Bisa kita ambil pelajaran bahwa apa? Berbakti kepada orang tua ini adalah bagian dari konsep pendidikan Islam. Yang mungkin tidak ada dalam, mohon maaf, agama lain. Di Barat, di Eropa, di Amerika tidak ada konsep birrul walidain. Tidak ada. Maka di Eropa itu anak usia 17, 18 itu mereka sudah tinggal pisah dengan orang tuanya. Yang sudah punya pacar tidur bareng pacarnya, tinggal bareng pacarnya dengan teman apa namanya? Girlfriend, boyfriend gitu. Itu anak-anak remaja udah begitu. Kenapa? Mereka berpikir kemudian usia remaja mereka orang tuanya nggak ngurusin, karena mereka berpikir juga ngapain ngurusin orang tua. Maka yang terjadi banyak sekali di Eropa itu kemudian anak orang tua yang pada akhirnya di akhir tuanya mereka tinggal di panti-panti jompo. Kan tidak ada konsep birrul walidain. Kalau di Cina sebagian masih ada itu konsep apa? Hoki, hanya hoki. Orang Singapura itu masih ada yang meyakini bahwa kalau kita apa namanya memuliakan ibunya itu maka hoki bahasa mereka. Maka seringnya kalau kita lihat misalkan video-video gitu ya dari Thailand, dari Singapura itu nyuapin ibunya. Hoki menurut mereka. Islam tidak hanya hoki. Tidak hanya hoki di dunia, hoki di akhirat. Nah, ini pelajaran penting. Di akhirat. Bagaimana kisah kemudian apa namanya sahabat Nabi yang menggendong ibunya? Bagaimana yang kisah sahabat Nabi Musa yang nanti berdampingan dengan Nabi Musa di surga? Kenapa? Musahabahnya kepada orang tuanya itu yang luar biasa. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, man ahabun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah. Siapa orang yang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ummuka. Simbo mule. Simbo ibu. Kalau tumaman siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali. Kalau tumaman abuka. Ayah. Wahnan ala wah. Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian sapih amaini pada 2 tahun. Ini paling lama. Artinya kalau kalian nanti ini yang mahasiswi ya, kalau punya anak paling lama disapihnya itu usia 2 tahun. Jangan lebih 3 tahun. Ada luar sana. Dan dahsyatnya teman-teman mahasiswa sekalian, dahsyatnya ini mukjizat. Dahsyatnya air susu ibu ASI itu keluarnya sesuai dengan kebutuhan bayi. Kandungan dalam ASI itu, ya, kandungannya itu sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi.
bayi di usia sekian misalkan dia kebutuhannya kalsium, maka kandungan kalsiumnya banyak di ASI. Misalkan di usia sekian kebutuhannya apa, maka yang keluar juga sama sesuai. Maka sayang kemudian kalau ada anak bayi tidak disusui, dinyusui malah sapi. Sekarang kan gitu kan, digantikan profesi ibu untuk menyusui diganti oleh sapi pakai dot susu bubuk. Nah, itu maka kalau penting nih para calon ibu berikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu tanpa yang lainnya, ya, hanya minumnya ASI, makanya ASI itu bagus untuk kesehatan. Setelah itu baru boleh ditambah dengan yang lain, nasi tin dan sebagainya, bubur, buah dan sebagainya. Itu setelah 6 bulan boleh dicampurkan. Nah, itu ilmu kebidanan begitu. Sampai kapan kemudian disusuinya? Diamen sampai setengah tahun. Meskipun juga tidak dosa. Boleh setahun di sapi boleh. Ini paling lama, paling suwi 2 tahun. Kalau bisa jangan lebih dari 2 tahun. Apalagi udah inget. Saya dulu masih ingat, kayaknya saya masih ngempeng loh. Itu berarti udah mungkin usia 3 tahun itu. Kalau masih ingat masih ngempeng. Nah, saya punya pengalaman dulu saya main waktu kecil yuk. Lagi main gerobak sodor gitu, wah seru-seru, tiba-tiba teman saya, bet, atau bet ya, kondisi, entar dulu, lari dari, langsung gendol ibunya, not, ternyata masih ngempeng di usia, berarti kan saya masih ingat, berarti 3 tahun ke atas itu, kadaluarsa. Nah itu tidak nyunah berarti, kalau nyunahnya begitu, itu maksimal lah 2 tahun. Juga tidak berdosa, artinya di sini juga bukan larangan ya, artinya kalau lebih dari 2 tahun juga tidak berdosa, ukuran juga tidak berdosa, ini ukuran saja. Bisaluhu fi amaini. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Diingatkan lagi di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu kita yang melahirkan, tadi mulai dari mengandung, melahirkan, mendidik, menyusui. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita bersyukur bahwa kita dilahirkan? Enggak pernah, jangan lupa. Kita tuh bersyukurnya paling apa? Dapat duit, alhamdulillah. Beli HP baru, alhamdulillah. Itu syukur menurut kita. Tapi pernah kita bersyukur telah dilahirkan melalui rahim ibu kita yang muslimah, mukminah, sampai kita saat ini yang perempuannya menutup aurat dengan baik, yang laki-lakinya mengamalkan amal-amal kebaikan, yang saleh. Pernah enggak kita bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, saya dilahirkan oleh keluarga yang baik. Dilahirkan dari rahim ibu yang salihah yang mendoakan saya. Nah, ini nikmat yang harus kita syukuri. Allah loh yang nyuruh. Syukur li, berterima kasihlah kepada wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Pernah enggak bilang terima kasih? Ma, matur nembah nuwun yo, Mak. Bunda terima kasih, Bunda. Abi terima kasih, Abi. Umi terima kasih. Pernah gak kita berterima kasih? Kalau belum, setelah ini pulang bilang ke orang tua, Ma, suwun yo, suwun apa? Pokoknya suwun. Terima kasih apa lu? Pokoknya terima kasih. Terima kasih telah melahirkanku, mendidikku sampai hari ini. Sambil nangis kalian. Buktinya apa lu? Sambut setan apa? Setan taubat. Syukurli wali walidayka. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku dan kepada siapa? Kedua orang tua. Ilayyal masir, kamu nanti bakalan balik, bahkan kembali kepada aku lah tempat kembali. Bukan ke tempat yang lain, kepada Allah. Terakhir, ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Apabila kemudian orang tuamu, nah ini juga ilmu. Kalau kita wajib taat kepada orang tua kita, ya, wajib taat, nurut, perintahkan apapun nurut. Kalau
wa in jahadaka, kalau mereka berdua itu menyuruh kepadamu, jahadaka, memaksamu, menyuruh dengan paksa, ala an tusyrik, untuk apa? An tusyrika bi, untuk menyekutukanku, kata Allah. Malai salah kabil, dengan apa yang kamu tidak ketahui, tidak punya ilmu akan hal itu. Fala tuti'huma, ojo mbok turuti, jangan engkau taati. Artinya ketaatan kita kepada orang tua itu bukan mutlak, tapi muqayyad, terikat. Taat kepada perintah kedua orang tua ya, selama malam yukhalif asy-syariah, selama tidak menyelisihi syariat. Kalau suruh maling nggak boleh taat, nggak wajib taat. Tapi kalau suruh ngisi jeding, ya wajib. Dia main HP, jedingnya kosong ngisi, wajib. Tahu kisah Juraij? Bagaimana seorang ahli ibadah, anak muda ahli ibadah, kerjaannya sholat zikir. Pada suatu saat ketika dia sedang sholat sunnah, dipanggil, Juraij, ta'al ya Juraij. Juraij bingung nih Juraij, ini saya lanjutkan atau saya batalkan? Ini sholat, ini saya sedang menikmati dekatan dengan Allah, bercengkrama dengan Allah. Tapi ini ibu saya ini panggilan, saya harus turut. Yang mana nih? Bingung dah. Dan Juraij memilih melanjutkan sholatnya. Ibunya marah. Bocah dan orang keremu, budek apa ya? Kalau kita jadi orang tua mungkin begitu. Enggak boleh ya, jangan ditiru. Tetap dekatan yang baik. Ibunya mengatakan apa? Pokoknya Juraij karena saking keselnya ngomong, Juraij pasti. Dia mendoakan bahwa Juraij akan diuji, difitnah dengan urusan wanita sebelum dia mati. Padahal Juraij sedang sholat ya, dipanggil, nggak nurut saja dengan panggilan ibunya saja, doa ibunya itu ijabah. Apalagi kita misalkan lagi main HP, suruh isi jeding, kok disik, mangkel, tak dongakne kowe engko ora lulus, jadi ora lulus. Hati-hati. HP itu lah dongane, HP-nya mati ini. Kita nggak nurut dengan perintah ibu kita. Nah, itu. Di antara doa yang tidak terputus itu, salatu da'awatin lan turad, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa apa? Doaul walidain, doa kedua orang tua. Selama orang tuanya taat, maka tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mendoakan. Maka sebelum kalian itu masuk kuliah, jangan lupa minta doa restu ibu. Saya dulu terbiasa kalau pas mau ujian, saya telepon, Bu, Mak, saya mau ujian besok ujian seleksi beasiswa S3. Delok donganen jenengan, Mak. Oh ya. Salah. Malamnya tahajud. Orang tua itu, Mak, saya pengen berangkat ke Jakarta, ikut program beasiswa S1. Berangkat zaman dulu nggak ada HP, sampai 3 bulan di Jakarta, sudah pengumuman lulus, bingung ngasih kabar orang tua, nggak ada HP, nggak punya HP. Akhirnya apa? Orang tua berangkat ke Jakarta karena ada undangan keluarga. Takoni, kok orang ngasih kabar, lulus apa ora awakmu? Lulus apa enggak? Alhamdulillah, Mak, sudah lulus sebulan yang lalu. Astagfirullahaladzim, makmu tuh tadi malam tuh masih tahajud doain kamu supaya lulus. Padahal pengumumannya sudah sebulan yang lalu. Itulah kita. Itu mak kita itu. Doanya begitu. Enggak pernah doain jelek ke kita itu. Maka jangan sampai sakiti hati kita. Ayah kita orang yang berjuang, orang yang menguras keringatnya, tenaganya, yang mungkin dulu kelihatan gagah punggungnya, pundaknya kelihatan tegap, sekarang sudah mulai membungkuk, mungkin kulitnya sudah mulai mengeriput, yang dulu putih mungkin sudah menghitam.
dikhawatirkan. Ya Allah, kenapa kemarin tidak begini, kemarin tidak begitu. Ya Allah, kenapa? Menyesal meraung-raung cakar-cakar apa? Wah, Simbo. Biasanya orang begitu itu karena di masa hidupnya dia tidak taat sama ibunya. Jadi ketika ibunya meninggal, itu kecewanya luar biasa. Nyesalnya luar biasa. Ya. Jadi taat kepada orang tua wajib selama tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Contohnya misalkan memerintahkan kepada kesyirikan. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun misalkan orang tua kita menyuruh kepada hal yang maksiat, kita tidak boleh mentaati, tetapi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita untuk bermuamalah, bermusahabah kepada orang tua kita itu ma'rufa fid dunya, di dunia. Tetap wajib untuk memperlakukan beliau sebagai orang yang mulia di dunia. Karena ibu kita, ayah kita. Kalau seandainya memberitakan kepada yang maksiat, tetap kewajiban kita untuk berbakti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah ya, jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Saya akan nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa unabbi'ukum, saya kabarkan kepadamu bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kamu telah perbuat nanti di akhir. Hadirin wal hadirat, para mahasiswa dan mahasiswi jamaah ngaji jiwa ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ayat ini bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana tadi menjadi sosok pendidik, bagaimana menjadi seorang anak didik, peserta didik. Kalau aspek pendidik maka siapkan tadi materinya. Siapkan pula metodenya, tekniknya, bagaimana menyampaikan materi kepada murid. Salah satu metodenya adalah mau'izah, memberikan nasihat. Kemudian juga menyentuh psikologis. Ya bunayya, juga menggunakan larangan juga dibolehkan. Selain perintah juga larangan juga dibolehkan. Kemudian salah satu materi yang penting untuk disampaikan kepada anak didik kita adalah bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena itu merupakan kebaikan, sedangkan lawannya yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sebentar ini bisa bermanfaat buat kita semua, bagi hadirin yang di kampus dan pemirsa yang di online ya, di dunia maya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita secara offline. Allahumma amin. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.